Apabila seorang ibu posting-posting tentang perkembangan ilmu agama anaknya, seperti sudah banyak hafalan dan bagusnya bacaan Quran anaknya, dengan tujuan memotivasi teman-teman yang memiliki anak seumuran, apakah diperbolehkan secara syariat? Kalau niatnya baik, saya katakan ini masalah menyebarkan kenikmatan yang kita dapatkan. Kalau tujuan kita, ada syaratnya. Pertama, tujuannya untuk memotivasi orang lain. Yang kedua, dia harus bersih dari riya dan ujub. Karena sebagian orang posting anaknya ada ujub di situ. Ya. Anak saya ini loh, gini. Ada ujub di situ. Ada riya di situ. Saya berhasil loh mendidik anak saya. Padahal keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya pertama, niatnya untuk memotivasi orang lain. Yang kedua adalah niatnya harus bersih daripada riya dan ujub. Tidak boleh ada niat ingin diakui sedikit pun. Ya, bangga dengan anaknya atau ujub atau riya bahwasanya dia berhasil mendidik anaknya. Yang ketiga, tidak ada kemudaratan, jangan sampai orang menjadi hasad kepada dia. Ya. Adapun saya tidak begitu menganjurkan hal tersebut. Ya. Saya tidak begitu menganjurkan hal tersebut. Ya, kalau ada orang yang men-share anak kita, ya. Tapi kalau kita kemudian men-share anak kita terus, men-share anak kita, khawatirnya tadi kita riya atau kita ujub, khawatirnya ada orang yang hasad sama kita. Ya. Sebaiknya dijauhi. Ustadz, bagaimana cara menghindari hati iri? Menghindari hati iri jika melihat saudara yang suka pamer keeksistensiannya di pekerjaan. Apakah saya perlu menghindari orang tersebut sementara orang tersebut juga sudah hijrah? Ya, kalau Anda tidak bisa menahan hati Anda tetap iri, mending menjauhi dari orang tersebut daripada sakit hati terus kalau sama dia. Tapi kalau Anda terpaksa harus sama dia, maka Anda harus yakin Anda iri tidak ada manfaatnya. Orang yang hasad itu hanyalah menyiksa dirinya. Orang yang hasad itu orang yang zalim. Siapa yang dia zalimi? Yang dia zalimi dirinya sendiri. Orang yang hasad tersebut tidak akan merubah hakikat. Apakah setelah dia hasad orang tersebut akan jatuh? Jawabannya tidak. Saya sering sampaikan, ada orang perempuan wajahnya biasa. Dia hasad kepada wanita yang cantik. Apakah setelah dia hasad akhirnya wanita yang cantik tadi wajahnya jadi buruk, kemudian dia jadi cantik? Jawabannya tidak, tetap aja dia biasa-biasa, yang cantik tetap aja cantik. Maka hasadnya tidak akan merubah kondisi. Maka buat apa dia hasad? Orang yang hasad hanya protes terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sang wanita cantik, saya biasa-biasa saja, tentu ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka jangan dia protes dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz jika ana di dalam anggota grup WA kantor? Dalam isi WA kadang suka ada yang kirim gambar atau konten negatif walau hanya bercanda. Ana berniat keluar dari grup WA, namun dalam grup WA tersebut sumber informasi tentang informasi pekerjaan di kantor. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukran. Jazakallahu khairan. Caranya bisa kita japri kepada orang tersebut, nasihat secara baik-baik agar dia mengerti. Mungkin dia tidak ngerti, ya kita perlu nasihati, sampaikan baik-baik gimana kabarnya. Mohon maaf saya terganggu dengan konten tersebut. Kalau bisa lain kali jangan disebarkan di grup. Mohon maaf ya, dengan kata-kata yang halus ya. Kalau ternyata dia tidak berubah dan terus mengirim hal yang negatif, maka kita keluar saja, sampaikan kepada salah satu teman kantor kita. Mohon kalau ada berita yang baik tolong share ke saya. Kalau ada informasi yang penting tentang kantor, tolong share ke saya. Ustadz, apakah sikap saya salah saat kecewa dengan ayah saya karena kebohongan yang dilakukannya? Akhirnya saya diam dengan ayah saya. Dia tidak tinggal satu rumah dengan saya dan jarang menghubungi saya. Bahkan saya, yaitu saya perempuan, jarang diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan ya. Orang tua bagaimanapun mereka zalim, bagaimanapun mereka jahat, kita jangan memutuskan silaturahmi. Kita sabar, doain ayah kita tersebut dapat hidayah. Tentunya mungkin sekarang dia tidak kasih uang, dulu waktu kecil mungkin dia rawat kita, ngajak kita jalan-jalan, mungkin dia lagi bermaksiat sekarang, maka jangan dijauhi, jangan diputuskan silaturahmi. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ayah bisa berubah. Ustaz, maafkan saya keluar dari tema. Saya ingin sekali masukkan anak saya ke pesantren tapi baru masuk kelas 2. SD apa SMP ini? Apakah saat kelas 3 SD atau SMP saya enggak tahu. Sudah waktunya pas karena alhamdulillah anak saya mau tapi abahnya masih ragu. Kalau SD sebaiknya jangan di pondok, sebaiknya yang full day, yang pulang pergi. Kalau SMP enggak apa-apa di pondok, anak sudah dewasa. Tapi kalau masih kecil, dia lebih ingin dekat dengan orang tuanya. Kita nanti kalau di SMP kita sendiri pun jarang dekat dengan anak-anak. Anak-anak masih SD, saat-saatnya dia dapat, saatnya kita pun bisa sering bertemu dengan anak kita yang masih kecil ya. Kita gendong, loncat-loncat, kita bawa sana, kemudian dia main-mainnya. Tapi kalau sejak SD kita masukkan ke pondok, kapan kita melihat lucu-lucunya anak kita? Kapan dia juga melihat lucu-lucunya orang tuanya? Nggak ada waktu. Kalau udah SMP oke lah, SMP juga ngerti, taruh di pondok, nggak ada masalah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.